Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas mengenai impuls. Nah apa tuh? Jadi kita memiliki perumusan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan dP per dt. Tapi ini itu ada makna fisiknya. Jadi maknanya itu adalah gaya total ketika bekerja pada benda itu akan mengubah momentum dari benda itu gitu ya. Jadi benda gaya ini itu menyebabkan perubahan momentum. Nah, kita bisa balik bersamaan ini itu seakan-akan tidak ada artinya gitu ya. Kita mengubah dp/dt-nya itu di kiri dan juga sigma f-nya itu di kanan. Tapi ini ada makna perbedaannya, ada perbedaan makna gitu ya. Nah, jadi di sini itu perubahan momentum, jadi bendanya yang berubah momentum itu akan menghasilkan gaya gitu ya. Jadi kalau yang ini gayanya menghasilkan perubahan momentum, kalau yang ini perubahan momentum itu menghasilkan gaya. Nah, ini maksudnya gimana gitu ya? Ini misalkan di sini ada sebuah benda kita lempar menuju tembok. Nah, jadi di sini benda awalnya itu memiliki momentum P1 dan P0 gitu ya, dan akhirnya setelah menumbuk tembok itu kan berubah arah, kecepatannya juga mungkin berubah, otomatis vektor dari momentum ya itu berbeda. Ingat bahwa momentum itu adalah besaran dari vektor. Karena momentum itu adalah besaran vektor, maka ketika arahnya itu berbeda, vektornya itu juga berbeda juga gitu ya, karena momentum itu memiliki arah. Nah, sekarang apa maksud dari perubahan momentum itu menghasilkan gaya? Kalau kita tinjau di sini, ketika benda melakukan kontak sebelum terpantul gitu ya, benda itu akan melakukan gaya. Ingat bahwa ketika melakukan kontak itu akan ada gaya aksi reaksi gitu ya. Nah, benda ini melakukan gaya dalam selang waktu delta t, karena kontak yang dilakukan oleh benda di sini, bolanya terhadap tembok di sini itu hanya sementara. Kemudian setelah kontak benar, habis itu terlempar gitu ya, mantul. Nah, yang terjadi itu adalah benda akan memberikan gaya ke sini, ke tembok gitu ya. Nah, gimana cara kita mendapatkan gayanya? Ya, kita tinggal operasikan ini, maka kita integralkan integral dari P0 sampai PT dP itu sama dengan integral dari T0 sampai T F dt. Nah, kalau misalkan gayanya itu nggak berubah, maka kita integralkan PT minus P0, maka ini kita tinggal integral dari dt itu adalah T. Kemudian kita substitusikan batasnya TT minus T0. Nah, demikian PT minus P0 itu adalah perubahan momentum, itu sama dengan gaya dikalikan perubahan waktu gitu ya, selang waktu ketika benda ini menyentuh benda lain, yang di sini adalah tembok. Kalau jadi kita bisa mendapatkan F-nya itu berarti delta P dibagi dengan delta T. Nah, besar gaya total yang dilakukan benda sesaat akibat perubahan momentum disebut sebagai impuls. Jadi F delta T itu adalah impuls, di mana impulsnya itu adalah perubahan momentum integral F dt gitu. Nah, sekarang misalkan di sini ada dua benda yang sedang bertumbukan, di mana momentumnya itu adalah P10 dan P20. Kemudian momentum akhirnya itu adalah P1T dan P2T. Nah, ketika dua benda bersentuhan, bendanya itu akan saling kontak di sini ya, sebelum terpantul. Nah, karena saling kontak di sini, maka ada gaya. Dimana di sini ada gaya yang dirasakan oleh benda kedua akibat benda pertama, yaitu F12, dan juga ada gaya reaksi, yaitu gaya yang diakibatkan oleh benda kedua ke benda pertama, yaitu F21. Nah, kita bisa menggunakan perumusan impuls sebelumnya bahwa F21 dikalikan delta T itu sama dengan delta P2, karena di sini ketika benda kedua menyentuh di sini, dia akan memberikan gaya sebesar F21 ya, yang bernilai rumusan seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa melihat bahwa F12 delta T itu sama dengan delta P1. Nah, dengan menggunakan hukum ketiga Newton, kita tahu bahwa F21 itu sama dengan minus F12. Artinya kalau kita kalikan delta T di kedua sisi, maka kita akan memiliki persamaan seperti ini. Dengan demikian, delta P2 itu sama dengan minus delta P1, atau delta P2 ditambah delta P1 itu sama dengan 0.
Jadi kita bisa melihat bahwa impuls benda kedua itu adalah negatif impuls benda pertama ketika mengalami tumbukan, yaitu I2 sama dengan minus I1. Nah, jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Delta P2 ditambah delta P1 sama dengan 0. Kita tahu bahwa delta P2 itu sama dengan P2T minus P20. Dan juga delta P1 itu sama dengan P1T minus P10. Nah, ini kalau kita kumpulkan yang akhir dan yang awal, maka kita akan dapatkan P2T ditambah P1T itu sama dengan P20 ditambah P20. Nah, ini tidak lain adalah hukum kekekalan momentum. Jadi, artinya ketika momentum total benda ketika sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum total dua benda setelah tumbukan gitu ya. Jadi momentum dua benda setelah tumbukan selalu sama dengan momentum total dua benda sebelum tumbukan. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan ada lebih dari dua benda, ada banyak benda yang mengalami tumbukan di sini. Nah, ya sama saja kita tinggal memperumum perumusan kita sebelumnya bahwa momentum total semua benda setelah tumbukan itu akan selalu sama dengan momentum total semua benda sebelum tumbukan. Jadi, kita bisa tuliskan P1T ditambah P2T ditambah dan seterusnya sampai PNT itu sama dengan P10 ditambah P20 ditambah dan seterusnya sampai PN0 gitu.